Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom dan kita masih membahas mengenai ex atau mantan napi koruptor boleh ikut pilkada. Dan langsung saja ke Pak Tengku begitu. Ini dengan adanya putusan MK, undang-undangnya ini seperti apa? Apakah menjadi lebih jelas supaya pilkada kita bisa menghasilkan pemimpin yang transparan, jujur dan juga bersih begitu? Ya, kita ini kan di Indonesia ini banyak undang-undang ya. Produk undang-undang banyak, DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan bisa mampu mendengar aspirasi perkembangan di masyarakat. Oleh karena kan fungsi hukum itu kan tool of engineering, social engineering. Jadi dia sebagai kontrol untuk memperbaiki peranata sosial dari begini. Tapi kan kita melihat sekarang kondisi ya dengan adanya undang-undang pengganti daripada undang-undang nomor 20. Kemarin diharapkan Pak Jokowi janji akan melakukan perubahan, itu kan nggak juga sampai sekarang, itu loh. Jadi permasalahannya dengan ada putusan MK ini, satu sisi kita mengharapkan bahwa ini dimasukkan dalam norma agar nanti di pilkada itu bisa diberlakukan, diterapkan. Tapi sisi lain ada hutang nih janji Pak Jokowi, ya, terutama untuk pergantian itu. Sekarang juga tidak dilaksanakan, apalagi ada putusan MK ini, kita agak khawatir gitu. Ini kira-kira mereka tanggap nggak gitu, Mbak? Kira-kira begitu. Saya tidak optimis gitu ya. Tergantung good government daripada pemerintah. Mau tidak ini ada undang-undang MK memasukkan ke dalam peraturan pilkada. Sementara kalau dari UCW sendiri melihatnya bagaimana untuk undang-undang yang kita lihat dengan adanya MK sekarang, dan apakah nanti pilkada, apalagi tahun depan ada pilkada yang akan dilaksanakan ini, bisakah menghasilkan pemimpin yang lebih baik, transparansi dan bersih begitu? Iya, kalau pemerintah, DPR dan juga KPU segera mengimplementasikan putusan MK, setidaknya publik tidak akan melihat lagi wajah-wajah mantan terpidana di dalam surat suaranya begitu. Tapi kan ini kembali lagi kepada publik agar nanti di tahun 2020 ada pilkada lebih selektif lagi menentukan mana figur-figur mana yang layak untuk menjadi kepala daerah. Karena ini bukan persoalan mudah begitu, karena banyak sekali contoh, tadi saya sudah sebutkan Bupati Kudus yang sudah terbukti 2 kali dan memang tetap terus-menerus melakukan kejahatan korupsi. Dan ini penting sebenarnya bagi kita untuk melihat lebih jauh problematika korupsi kepala daerah kita saat ini begitu. Karena kita berharap misalnya dari sisi pengadilan bisa menjatuhkan pencabutan hak politik. Tapi faktanya sampai hari ini data ICW dari 86 kepala daerah dari tahun 2014 dari tahun 2004 sampai 2018 14 tahun, ternyata hanya 26 kepala daerah yang dicabut hak politiknya atau dibatasi hak politiknya. Maka dari itu kita berharap agar pembenahan soal korupsi kepala daerah ini dilakukan oleh seluruh pihak begitu. Dari sisi penegak hukumnya benar-benar melakukan penyidikan dan penuntutan yang benar, sampai pada persidangan juga itu harus baik untuk vonis-vonisnya harus berat dan juga hak politik harus dicabut. Ketika masuk di lapas juga harus benar-benar diawasi agar pemberian atau deterrent efek, pemberian efek jera pada pelaku korupsi benar-benar maksimal. Ini sudah dibukakan jalan oleh MK dan harapannya diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Tapi kalau tadi Abang menyinggung soal kasus Bupati Kudus begitu, apakah masyarakat peduli dengan calon-calon yang ada, apalagi termasuk ex-koruptor begitu, faktanya begitu, dan dengan putusan MK kemarin ini, apakah masyarakat juga melek, peduli, dan apakah dari penelitian ICW sendiri, bagaimana tanggapan masyarakat begitu? Iya, ternyata sebenarnya pada pilkada-pilkada sebelumnya masih banyak juga masyarakat yang menitipkan suaranya kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menjadi tersangka kasus korupsi, bahkan sudah ditahan oleh KPK, terpidana kasus korupsi. Ini yang mindset harus dirubah. Masyarakat tidak boleh lagi permisif terkait dengan kejahatan korupsi. Mungkin berbeda treatmentnya ketika ada kejahatan pidana umum seperti maling misalnya, masyarakat langsung reaktif. Harapannya ketika uang pajak dirampas oleh pelaku korupsi, harus juga reaktif dengan cara tidak lagi memilih mereka, tidak lagi memberi kesempatan mereka dalam ruang-ruang partisipasi publik saat ini. Berarti untuk kalau dari ICW sendiri, apakah melihat dengan putusan MK yang baru kemarin begitu, yang hanya dikabulkan sebagian, ini apakah masyarakat peduli juga begitu?
harusnya mereka peduli dengan ini begitu. Karena juga karena pada dasarnya untuk menjadi kepala daerah kan pasti membutuhkan suara dari konstituen gitu loh. Maka dari itu masyarakat harus lebih melek dalam persoalan korupsi ini agar ke depan pimpinan daerah atau kepala daerah kita setidaknya tidak punya catatan hukum. Walaupun kita tidak bisa menjamin orang ini akan tidak korupsi ke depannya, tapi screening awalnya saya rasa sudah baik. Sudah baik. Jika melaksanakan putusan MK kali ini. Dan ke Pak Tengku ini mengenai hukum yang sudah diketuk palu oleh MK sendiri, apakah ada catatan-catatan ataupun yang ada masukan ataupun memang yang menjadi sorotan dari praktisi hukum sendiri mengenai ketukan palu kemarin ataupun yang disahkan oleh MK kemarin? Ya, secara formal kita harus mematuhi ya, karena itu putusan. Tapi kan dalam implementatif dan penerapannya yang kita khawatirkan gitu ya. Masalah pembatasan tadi yang sudah diputuskan kepala daerah, permasalahan sekarang kan di lapisan konstituen, Mbak. Bahwa kita melihat banyak terjadi waktu pemilihan praktek-praktek manipolitik di situ ya. Artinya begitu sudah rusaknya ya para yang mencalonkan para pencalon untuk menjadi kepala daerah, terkadang dengan elegannya untuk mempengaruhi massa dengan uang. Padahal normanya sudah ada. Permasalahan sekarang adalah sampai sejauh mana kesiapan daripada lembaga terkait untuk mengawasi itu. Itu. Jangan ini sudah ada normanya, tapi praktik manipolitik masih jalan. Tadi seperti diharapkan oleh ICW, ya kan? Diharapkan bisa melihat membandingkan gitu, ada referensi umpamanya ini orang pernah dipidana dalam kasus koruptor. Tapi apakah itu mempengaruhi? Nah ini di sini, ini kembali lagi moral force daripada masyarakat yang sekarang ya, untuk melihat ada keinginan yang kuat dari masyarakat memang untuk menguatkan pemberantasan korupsi ini masyarakat, termasuk dalam pemilihan kepala daerah di dalam pilkada ini gitu, Mbak. Tapi kan di sini kan ICW dan Perludem meminta MK menafsirkan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pilkada dengan melarang bekas terpidana yang ancaman hukumannya itu diancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Namun jangka waktu hukuman tersebut dikecualikan bagi napi tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Ini seperti apa maksudnya, Pak? Ya kan begini ya, dalam pasal 38 KUHP itu kan ada tambahan itu, putusan tambahan ya. Polis tambahan itu kan diantaranya kan mencabut ya, mencabut hak kekayaan, mencabut daripada hak politik. Jadi maksud saya dalam hal ini, kalau umpamanya itu menjadi satu norma di dalam itu tadi yang saya harapkan itu lembaga terkait ya untuk mengawasi. Selain dari penghormatan putusan MK tadi, yaitu mengawasi pelaksanaan dari pilkada itu, terutama money politik, Mbak. Terkadang orang tidak melihat lagi paksun atau orang, tapi melihatnya uang. Rekonstruksi sosial ini di masyarakat dalam berpolitik ini harus diperbaiki. Itu. Oke, baik. Gitu. Dan kita harus jeda sejenak begitu, Pak Teguh dan juga Bang Kurnia, dan pemirsa tetap bersama kami di Newsroom.